making disciples, transforming lives. Saya ingin secara khusus bicara mengenai keluarga. Saya memberikan judul Family First. Kenapa keluarga itu penting? Karena di mata Tuhan keluarga itu memang penting. Bahkan harus jadi sebuah visi. Revival itu terjadi di dalam keluarga. Atau revival itu dimulai di dalam keluarga. Karena kebenarannya demikian, saudara. Karena ketika Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh di dalam dosa, dan kenapa kok mereka bisa jatuh dalam dosa? Karena mereka punya hubungan yang tidak semestinya terjadi. Ketika Hawa itu melihat buah itu lalu bercakap-cakap dengan ular, yaitu dengan iblis, ternyata di sampingnya ada Adam. Berarti Adam pada titik itu gagal menjalankan tugas keimaman dia. Dia adalah seorang imam, harusnya dia itu menegur Hawa ketika Hawa mau makan buah itu. Tapi bukannya menegur, dia membiarkan Hawa memakannya. Malah saudara, dia pun ikut makan bersama dengan Hawa. Manusia itu baru dikatakan jatuh dalam dosa, itu ketika pertama kali, saudara, Adam itu makan, bukan waktu Hawa makan. Jadi Adam itu seharusnya kalau dia bisa tegur Hawa, atau paling tidak kalau Hawa sudah makan dan menuntun Hawa dalam pertobatan, saya percaya manusia tidak jatuh dalam dosa. Dan akibatnya apa saudara? Ketika Adam gagal melakukan tugas keimamannya. Akibatnya generasi-generasi selanjutnya itu menjadi jahat, bahkan sampai di titik Tuhan itu menyesal menciptakan manusia. Sehingga Tuhan itu memutuskan untuk mengeliminasi manusia melalui banjir besar pada zaman Nuh hidup. Semua orang akhirnya mati, tapi yang Tuhan sisakan adalah satu keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan melihat Nuh itu takut akan Allah. Tapi sekalipun demikian saudara, Nuh itu juga punya isu di dalam rumah tangganya. Saya nggak bisa bukakan satu persatu, tapi percaya kepada saya. Tuhan itu memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam perahu atau bahtera. Yang Tuhan perintahkan adalah, Nuh bawalah istrimu dan kemudian anak-anakmu masuk dalam bahtera. Ternyata yang terjadi adalah Nuh membawa anak-anaknya, setelah itu baru istrinya. Kebalik saudara. Ternyata Tuhan melihat ini tidak baik. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kembali memerintahkan Nuh ketika pada saatnya untuk keluar bahtera. Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluarlah bersama dengan istrimu, lalu berikut anak-anakmu. Gampang gak? Itu perintah yang sulit atau mudah? Dibanding dengan perintah membangun bahtera 120 tahun, harusnya cuma bawa istri keluar duluan bersama dengan istri, itu mudah. Tapi ternyata itu gak dilakukan saudara. Alkitab mencatat, Nuh membawa anak-anaknya, lalu istrinya di belakang menyusul. Berarti rupa-rupanya Nuh ini punya masalah dengan istrinya. Coba saya mau tanya, siapa istri Nuh namanya? Nggak ketulis loh saudara di Alkitab. Bahkan Nuh itu satu kali, saudara, Nuh itu pernah kan mabuk. Dalam kondisi dia mabuk, anaknya, salah satu anaknya itu masuk dan mendapati ayahnya itu tidak pakai baju. Dia melihat aurat ayahnya. Dan gara-gara itu anak itu dikutuk, dan gara-gara kutuk itu terjadilah sampai hari ini saudara peperangan saudara di Timur Tengah. Itu gara-gara anaknya dikutuk. Pertanyaannya, di manakah istrinya? Kenapa kok bisa Nuh itu mabuk? Kenapa kok dia ada di kamar sendirian? Kenapa kok di dalam rumah itu gak ada istrinya? Sampai-sampai anaknya itu masuk. Gak ketahuan kalau ayahnya itu lagi tidak pakai pakaian. Di manakah istri Nuh? Jadi memang gak tertulis di Alkitab Nuh bermasalah dengan istrinya. Tapi rupa-rupanya mereka punya problem. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi Nuh
generasi demi generasi menciptakan sebuah generasi yang membangun menara Babel. Yang kemudian Tuhan itu harus kacaukan mereka. Tuhan harus kacaukan bahasa mereka supaya mereka tidak menentang Tuhan karena itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan suruh pergi penuhi bumi tapi mereka kumpul membangun nama, membangun menara Babel. Makanya diserahkan sama Tuhan. Lalu Tuhan mencari orang yang berkenan. Tuhan menemukan Abraham seorang yang berkenan padahal Abraham itu adalah orang kafir sebetulnya. Daerah asalnya adalah Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah orang-orang penduduknya itu penyembah berhala semua. Tapi Tuhan melihat Abraham. Lalu Tuhan memberikan sebuah janji kepada Abraham. Tapi ternyata rupa-rupanya Abraham ini juga punya isu di dalam rumah tangganya. Abraham itu pernah kacau loh rumah tangganya, saudara. Yang pertama, saudara, Abraham itu pernah membarter istrinya demi sebuah perlindungan. Ketika dia masuk ketika di dalam Kejadian 12, saudara, itu ada 4 berkat Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Siapa yang mengutukmu itu berkat yang ketiga akan dikutuk, siapa memberkatimu akan diberkati. Berkat yang keempat, oleh keturunanmu semuanya akan diberkati. Saudara, nanti saya jelaskan isu apa yang dia alami oleh hidup Abraham. Nah, sampailah dari Abraham masuk ke zaman Israel. Saudara, ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, perbudakan Mesir, ketika sampai ke Tula yang ke-10, keselamatan atau keluputan tidak akan pernah terjadi kalau dalam setiap rumah tidak ada kesepakatan. Karena Tuhan memerintahkan melalui Musa bahwa mereka itu harus potong anak lembu, lalu mereka harus tinggal di dalam rumah, tidak boleh ada yang keluar, mereka harus menorehkan di atas ambang pintu itu darah. Saudara, dan ternyata anak lembu yang dipersembahkan itu atau anak domba yang dipersembahkan itu haruslah anak domba yang sudah tinggal sekian lama di dalam rumah itu. Berarti ada bonding. Semacam jadi kayak binatang peliharaan untuk beberapa saat, itu termaktub di dalam hukum Taurat. Kalau misalnya anaknya nggak setuju, kalau misalnya istri nggak setuju di dalam rumah tangga itu untuk menyembelih jadi korban, tidak akan terjadi keluputan, tidak akan terjadi keselamatan. Masuklah dari zaman Israel ke zaman Nehemia. Di Nehemia itu ketika Israel itu dibuang ke Babel selama 70 tahun, ketika masa 70 tahun itu selesai mereka harus pulang. Ternyata Nehemia ini bertanya tentang kondisi di Israel. Ternyata tembok Yerusalem telah runtuh. Nehemia 4 mencatat ketika bangsa Israel itu, orang-orang itu sepakat untuk membangun tembok kembali. Ternyata musuh-musuh orang Israel, orang Yahudi itu ingin menghentikan pekerjaan mereka. Mereka mengancam untuk menyerang mereka, memerangi mereka, bahkan membunuh orang-orang Yahudi. Lalu apa kata Nehemia? Di dalam Nehemia pasal 4 dikatakan, janganlah takut kepada mereka. Ya, hari ini berjuanglah, berperanglah untuk anakmu laki-laki, untuk saudaramu, untuk anakmu laki-laki, untuk anakmu perempuan, dan untuk istrimu dan rumahmu atau rumah tanggamu, keluargamu. Jadi ternyata mereka itu harus sepakat bukan hanya membangun tembok, tapi mereka juga harus bersepakat untuk berperang terhadap musuh mereka. Dan kesepakatan itu harus kesepakatan tiap-tiap keluarga. Berarti tidak ada pembangunan, tidak ada keselamatan, tidak ada kesejahteraan kalau setiap keluarga tidak bersatu untuk membangun tembok dan tidak bersatu untuk menjaga rumah tangga mereka masing-masing. Lalu sampailah di zaman Yesus. Yesus itu satu kali, saudara, ini Yesus dalam kondisi sudah dewasa. Pada saat dia itu belum waktunya untuk untuk berada di dalam publik,
lalu mengadakan tanda-tanda mujizat sebagai ciri-ciri atau sebagai sign bahwa dia adalah Mesias. Ketika dia dijamu, ikut dalam sebuah perjamuan resepsi di Kana, apa yang terjadi? Ternyata mereka kehabisan anggur. Ini menggambarkan bahwa dalam rumah tangga kita, ya, mau kita ini jaga sedemikian rupa rumah tangga kita, yang namanya masalah itu bisa datang tanpa kita bisa kendalikan atau kontrol. Saudara, tapi apa yang terjadi? Ibu Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan, apa yang dia katakan, turuti. Bapak Ibu, pada zaman itu kalau Anda resepsi, tapi kehabisan anggur, itu adalah aib yang sangat memalukan. Itu seperti hari ini Anda di zaman sekarang, Anda bikin resepsi, tapi makanannya kurang. Ada 300 orang gak dapat makan. Itu memalukan, saudara. Lebih baik gak usah bikin pesta daripada Anda bikin pesta tapi gak ada makanan. Nah, ternyata Tuhan berkata, apa yang engkau mau lakukan hai ibu, hai perempuan, saatku belum tiba. Maksudnya apa saatku belum tiba? Bahwa saat dimana aku menunjukkan diriku di depan publik dan mengadakan tanda-tanda mujizat sebagai tanda atau sign, bukti bahwa aku adalah Mesias, itu belum tiba. Tapi ternyata Tuhan buat mujizat di perjamuan kawin Kana itu. Karena apa? Karena Tuhan melihat bahwa pernikahan itu penting. Katakan amin. Dia mengubah air menjadi anggur. Bahkan pemimpin pesta berkata bahwa heran kok engkau sediakan anggur terbaik itu di akhir bukan di awal. Karena lazimnya orang itu sediakan anggur yang terbaik itu di awal. Ketika mereka mencicipi bahwa anggurnya enak, lalu mereka menjadi mabuk, anggur-anggur selanjutnya nggak ketahuan kalau itu anggur kelas yang kurang baik. Ini pertanda bahwa saudara, bahwa dalam pernikahan kita, Tuhan itu sediakan anggur yang terbaik itu di belakang. Tapi banyak orang 15 tahun pernikahan, waktu pacaran, waduh romantisnya bukan main. Itu seperti bulan madu setiap hari. Apalagi awal-awal pernikahan. Tapi setelah agak lama bukannya bulan madu jadi bulan-bulanan. No. Alkitab katakan bahkan yang bulan-bulanan Anda mulai dengan bulan-bulanan itu bisa jadi bulan madu. Katakan amin. Berarti standarnya Tuhan untuk pernikahan kita adalah makin manis, makin lama, makin tua usia pernikahan kita, Tuhan sediakan anggur yang jauh lebih manis daripada di awal. Itu adalah berkat Tuhan atau mujizat Tuhan, rencana Tuhan. Kenapa kok Tuhan buat mujizat? Ternyata Bapak Ibu, pernikahan itu, rumah tangga kita, itu penting di mata Tuhan. Kita juga harus melihat hal yang sama. Dari Adam sampai zaman Yesus, Tuhan itu concern dengan pernikahan. Itu sebabnya kita harus hargai keluarga kita. Kita harus hargai pernikahan kita, katakan amin. Karena sesuatu yang tidak kita hargai, kita akan kehilangan. Kalau saudara tidak hargai waktu, Anda akan kehilangan waktu. Dan waktu gak bisa kembali. Anda habiskan waktu untuk hal yang gak berguna, Anda akan kehilangan waktu untuk kerjakan hal yang bermakna. Kalau saudara gak hargai pekerjaan saudara, saudara akan kehilangan pekerjaan saudara. Kalau saudara gak jaga atau tidak menghargai kesehatan saudara, Anda akan kehilangan kesehatan saudara. Saudara, saya ini sudah lebih dari 5 tahun terakhir, saya dulu itu suka manis. Kalau makan, waduh pesen es campur, pesen es teh manis, pesan, apalagi kesukaan saya dari orang Surabaya itu soda gembira, itu saya suka. Saudara, soda gembira itu ada sirupnya yang merah plus susu kental manis. Double saudara, itu gulanya. Saya zaman dulu itu kalau pesan minuman, bukan aqua, yang cola pokoknya yang begitu-begitu. Itu manis semua, tapi sudah lebih dari 5 tahun terakhir kalau saya pesan minum. Bahkan ketika saya mungkin sudah mulai 30-an something. Sekarang itu es teh tawar terus. Kalau nggak es teh tawar, air putih. Ya sesekali ya pernah lah minum, tapi jarang. Kenapa? Saya terakhir tes loh. Tes darah, gula darah saya.
ini batas normal, di bawah dikit, berarti bagus gula saya. Gitu ya. Tapi kenapa kok gulanya bagus, kok Pastor Puji nggak makan yang super ekstra manis-manis? Why? Karena saya mau jaga, saya nggak mau di usia 50 tahunan saya diabetes. Jaga kesehatan Anda. Karena apa? Saya kemarin ceritakan di worship night, saya nggak nyangka loh. Ya saya terakhir itu jaga makan. Saya nggak bisa makan normal. Pagi makan, siang makan, malam makan. Itu langsung berat badan saya naik. Saya sekarang kurangi makan nasi. Saya sebisa mungkin kalau malam saya nggak makan. Kalaupun makan nggak pakai nasi. Loh kenapa Pastor Puji? Karena yang yaitu tadi. Saya nggak mau nanti di usia 50 saya kehilangan kesehatan saya. Di usia 60 saya kehilangan kesehatan. Ternyata waktu di tes darah 2 tahun terakhir selalu di atas 250 kolesterolnya. Wah ini berarti bukan cuma kurangi nasi. Saya harus jaga. Nah ini baru kali terakhir ini, saudara, baru beberapa bulan terakhir ini. Untuk pertama kalinya saya ke dokter untuk minta obat kolesterol. Saudara, kita harus hargai kesehatan. Kalau Anda nggak hargai sesuatu dalam kehidupan kita, Anda akan kehilangannya. Termasuk keluarga atau pernikahan kita. Katakan amin. Kita harus menghargai sangat tinggi. Nah, itulah sebabnya saudara kita ini kalau ulang tahun, jangan cuma rayakan ulang tahun selama setahun ini. Tapi salah satu cara untuk menghargai pernikahan kita adalah rayakan juga sama satu level dengan ulang tahun kita adalah ulang tahun pernikahan kita. Ada amin? Nah, ada 3 pelajaran. Kita akan belajar dari ada 3 tokoh kehidupan. Yang pertama, saudara, kita akan belajar dari Abraham tadi. Saudara, Abraham itu menerima janji yang seperti tadi saya katakan. Ada 4 janji Tuhan atas Abraham. Yang pertama, aku akan memberkatimu. Kau akan jadi bangsa yang besar, Abraham. Berkat kedua, namamu akan masyhur. Berkat ketiga, siapa yang mengutukmu akan dikutuk, siapa yang memberkatimu akan diberkati. Berkat yang keempat, oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Jadi bukan hanya jadikan bangsa besar, tapi dia diberkati di demikian rupa sampai jadi berkat buat orang lain. Ini berkat, perjanjian berkat yang luar biasa atas Abraham. Tapi rupa-rupanya berkat itu belum bisa terjadi, tergenapi sampai rumah tangganya beres. Ternyata Abraham ini punya isu dalam hubungan pernikahannya. Yang pertama, dalam Kejadian 12 tadi ketika Tuhan memberikan berkat, di dalam pasal yang sama ternyata waktu terjadi kekeringan, kelaparan, mereka pergi ke Mesir. Dan ternyata dia melakukan barter. Istrinya ditukar dengan perlindungan. Karena takut dibunuh, karena Sarah itu cantik. Dia ngaku bahwa Sarah ini adalah adik perempuannya. Memang benar dia itu adik tirinya Abraham, saudara. Ya coba cek di Alkitab. Dia itu satu ayah atau satu ibu tapi lain. Coba ya nanti saya cek. Dia itu adik tirinya. Tapi statusnya sudah menikah. Coba. Ya saya mau tanya, hai ibu-ibu, istri-istri, Anda pergi ke makan malam, lalu Anda diperkenalkan sama suami, ini adikku, kira-kira perasaanmu gimana? Suamimu tidak mengakui bahwa Anda istri, tapi adik. Saudara pasti terluka ini Sarah. Demi supaya Abraham tidak dibunuh. Dan singkat cerita, diambil istri oleh Raja Mesir, tapi Tuhan memukul, Tuhan menghalangi. Karena bisa rusak nanti rencana Allah. Lalu berikutnya dalam Kejadian pasal yang tadi Kejadian 12 ya. Dalam Kejadian pasal yang mana tadi? Apa yang terjadi? Bukan Kejadian 20, Kejadian 16 dulu. Ternyata Sarah itu karena tidak sabar untuk apa? Untuk melihat janji Tuhan digenapi. Sarah itu memberikan sebuah usulan, sebuah ide.
untuk Abraham mengambil Hagar, hamba perempuannya itu, menjadi istrinya. Saudara, saya kasih tahu di titik ini, hai para suami, jangan dengarkan istrimu. Ya, Sarah itu dapat ide dari mana? Dan yang luar biasa, Abraham kok ya aja. Singkat cerita, ini jadi problem yang besar. Hagar itu menjadi tinggi hati karena dia merasa bahwa aku ini lebih berharga bagi Abraham karena aku bisa memberikan keturunan bagi Abraham, meneruskan garis keturunan. Singkat cerita, Sarah jadi keras sama Hagar dan sampai di titik Hagar itu diusir. Gara-gara itu saudara, gara-gara masalah rumah tangga itu, perang hari ini, perang di Timur Tengah, sampai ke perang agama sampai hari ini, itu asalnya dari keluarganya Abraham yang cekcok nih. Sampai hari ini loh saudara, keturunannya Ismail sama keturunannya Ishak sampai hari ini perang. Ya, Israel sama Arab bahkan sampai perang agama. Itu asal muasalnya itu gara-gara usulannya Sarah. Nggak berhenti sampai zaman sekarang, saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi? Di Kejadian 20. Abraham kembali lagi ketika dia pergi ke wilayah Filistin. Ketika dia jumpa sama Abimelek, raja Filistin pada waktu itu. Dia mengaku bahwa Sarah itu adalah adik perempuannya. Lalu diambillah istri. Bedanya kalau raja itu dipukul sama Tuhan, tapi Abimelek ini seorang yang tulus hatinya. Tuhan memperingati dia lewat mimpi. Diancam sama Tuhan, kalau kamu ambil, aku akan pukul kamu dengan semua keluargamu. Singkat cerita, dia pagi-paginya dia ngomong, apa yang kau lakukan ini, kenapa kau membohongi aku? Sampai-sampai Abimelek itu kasih persembahan dan memohon supaya Abraham berdoa kepada dia. Diluputkanlah Abimelek dari hukuman Tuhan. Ternyata punya isu. Lalu kapan terjadi pertobatan? Pertobatan terjadi di Kejadian pasal 22. Waktu saya renungkan firman itu saudara, ketika Abraham diuji, ketika Tuhan tiba-tiba berbicara kepada Abraham, bahwa anakmu, persembahkan anakmu di gunung yang aku katakan kepadamu. Menurut saudara, waktu saya renungkan, ini ujian bukan hanya untuk Abraham loh. Ini ujian juga bagi Sarah. Termasuk ini ujian bagi Ishak. Apa jadinya kalau Sarah menghalangi Abraham melakukan perintah Tuhan? Rencana Allah gak digenapi. Janji perjanjian Tuhan batal. Saudara. Dan tahukah saudara, Ishak, saya dulu menyangka di benak saya Ishak waktu dipersembahkan itu masih balita. Betul ya? Masih kecil, masih gak ngerti apa-apa, balita diikat dipersembahkan. No saudara. Ya, Sarah itu waktu melahirkan itu umur 90. Dan waktu meninggal dunia itu umur 127. Berarti kurang lebih ada jeda 37 tahun. Yang pasti umur Ishak itu di atas 5 tahun dan di bawah sebelum 37 tahun. Proses ketika dia dibawa di Gunung Moria itu. Dan antara kelahiran dia dengan kelahiran waktu Sarah itu melahirkan Ishak sampai ke peristiwa Gunung Moria, itu adalah waktu yang cukup panjang. Jadi yang pasti dia bukan balita. Beberapa ahli mengatakan ada yang ngomong 18 sampai umur 20. Ya, ada yang ngomong 37 tahun. Bahkan ada satu yang terkenal itu Josephus, itu usianya itu persis seperti usianya Yesus 33 tahun. Ya. Yang pasti dia bukan anak kecil. Yang pasti dia itu cukup dewasa tapi bukan orang tua. Tapi bukan anak-anak. Jadi bayangkan, bukti selanjutnya adalah perjalanan menuju ke Gunung Moria itu memakan waktu 4 hari. Dan usia Abraham itu sudah 100 tahun. Dan dia itu harus mendaki ya dan membawa kayu-kayu bakar untuk mesbah. Dan kayu-kayu itu tidak ringan. Dan itu digotong oleh siapa? Oleh Ishak. Makanya Ishak ngomong, Pak, ini kayunya sudah ada, pisaunya sudah ada. Korbannya mana? Saudara, berarti ini Ishak sudah gede. Dan di ujungnya pasti Ishak tahu
bahwa Ishaklah yang akan disembelih. Dan tahukah, Abraham umur 100, Ishak katakanlah umur 20. Dia punya power gak untuk pukul papanya sendiri? Punya. Dia punya power gak untuk lari? Punya, orang Abraham lo udah tua. Ini Ishak ini kalau benar dia umur 33 tahun, berarti dia lebih kuat. Makanya Ishak itu dikatakan, Ishak itu nurut sepakat sama papanya membiarkan dirinya diikat. Sebagai gambaran dari Yesus itu berkuasa tapi dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Lalu amin. Berarti yang diuji itu bukan hanya Abraham, tapi juga Sarah dan Ishak. Dan hebatnya ketiganya itu bersepakat menandakan bahwa rumah tangga mereka itu solid. Dan tahukah saudara, setelah waktu mau disembelih Ishaknya, Tuhan berkata stop, jangan lakukan itu, ternyata aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Ini pujian dari Tuhan loh terhadap Abraham. Dan saya percaya ini bukan hanya ditujukan kepada Abraham, ini ditujukan kepada juga Sarah dan kepada Ishak. Ishak itu tunduk kepada ayahnya sepenuhnya loh, padahal dia mau disembelih. Sarah ini anak yang dinanti-nanti. Tapi dia merelakan untuk dibawa oleh suaminya untuk disembelih. Termasuk Abraham ini adalah anak kesayangannya. Ketiganya sepakat menunjukkan ketiganya ini satu keluarga takut akan Tuhan. Baru setelah itu 4 janji itu tergenapi. Abraham dibuat jadi besar, ya. Abraham dibuat masyhur namanya. Abraham diberkati, siapa yang kutuk Abraham dikutuk, siapa berkati Abraham diberkati, dan termasuk oleh keturunannya semua bangsa jadi diberkati. Amin. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Saudara, pelajaran, catat baik-baik. Ya, bereskan rumah tangga dulu, baru perjanjian Tuhan tergenapi atas hidup Anda. Rumah tangga harus beres. Ada amin? Hari ini kalau Anda punya masalah dalam rumah tangga, cari pihak ketiga kalau Anda butuh pertolongan. Ya, jangan malu kalau Anda perlu konseling. Paksa diri Anda untuk Anda bisa perbaiki. Rumah tangga Anda harus beres. Katakan amin. Baru penggenapan rencana Allah, janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup Anda. Yang kedua, saudara, kita akan belajar dari Musa. Saudara, Musa itu baru saja dilantik oleh Tuhan jadi top leader of Israel. Dalam Keluaran 4 Anda bisa baca itu. Tapi tiba-tiba Musa itu dalam menjalankan baru saja dilantik loh. Baru saja dilantik dan diurapi. Tuhan itu memilih dia. Tapi Tuhan yang sama tiba-tiba berikhtiar untuk membunuh Musa. Apa yang terjadi? Ternyata Musa itu lalai melakukan tugas keimaman dia untuk menyunat anaknya. Makanya Sipora istrinya itu langsung tahu cepat tanggap. Langsung dia sunat anaknya, lalu kulit katan itu, darah itu diletakkan, disentuhkan ke kakinya Musa. Sambil berkata engkau perjanjian darah. Dan gara-gara itu nyawa Musa terselamatkan, saudara. Ternyata Musa itu melalaikan tugas keimaman dia. Dia harusnya imam dan dia itu yang menurunkan hukum Taurat loh, saudara. Dia harusnya tahu bahwa anak itu harus disunat. Itu namanya perjanjian sunat. Tapi dia lalai. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Saudara, keimaman dulu baru profesi. Katakan amin. Saudara, kenapa sih rumah pernikahan itu penting di mata Tuhan? Bapak Ibu, Anda harus tahu, Tuhan itu dalam Kejadian 1 mengatakan demikian kepada Adam. Ya, Tuhan itu menciptakan Adam, lalu meletakkan Adam di mana? Di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tapi ternyata setelah Tuhan itu memberikan mandat itu, Tuhan menyediakan penolong baginya, yaitu Hawa. Tujuan Tuhan apa?
Supaya lewat pernikahan mereka itu bisa kerjakan rencana Allah di dalam memelihara Taman Eden. Makanya masalah terbesar dalam rumah tangga itu bukan masalah ekonomi, Bapak Ibu. Masalah terbesar juga bukan masalah anak. Tapi masalah atau tantangan terbesar dalam pernikahan itu adalah hubungan suami dan istri. Kalau Adam dan Hawa hubungannya retak atau renggang, pasti Taman Eden tidak keurus. Kalau Adam dan Hawa itu pisah dalam tanda kutip, pisah rumah, maka tidak akan menghasilkan keturunan. Kalau misalnya Hawa berkata, sudah aku gak mau tinggal lagi bersamamu, kita pisah sendiri. Gak akan lahir Kain dan Habel, gak akan lahir keturunan. Maka rencana Allah untuk penuhilah bumi, taklukkanlah bumi, itu tidak tergenapi. Dengan kata lain, ternyata Tuhan itu mau kita fokus kepada ring satu kita. Coba kita lihat gambar ini. Ring satu itulah yang namanya keluarga kita, anak-anak kita atau keluarga kita. Baru ring duanya itu bicara soal Taman Eden kita. Ini bicara soal mata pencaharian kita, pekerjaan kita, bisnis kita, cita-cita kita, pelayanan kita di gereja. Dengan kata lain, kalau rumah tangga kita hancur, ring satu kita hancur, maka most likely ring duanya gak akan pernah akan maksimal. Maka yang Tuhan mau adalah fokus sama ring pertama. Ada amin? Nah ternyata Musa itu lalai, saudara. Benarlah kata Alkitab, coba kita baca Amsal 30. Anda masih bersama dengan saya, amin. Amsal pasal 30, coba kita lihat. Ayat yang ke-18-19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Kata yang mengherankan itu punya 2 arti. Arti pertama itu mengagumkan, menakjubkan, memukau. Tapi ada arti kedua yang mengherankan di sini itu adalah difficult to understand, sulit untuk dipahami. Nah coba kita lihat. Ada hal yang sulit dipahami, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Yang pertama, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan yang terakhir dikatakan, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Versi bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Berarti ini bicara sebelum pernikahan, karena masih gadis, jalan laki-laki dengan gadis. Atau sepasang muda-mudi yang jatuh cinta. Ternyata itu mengherankan atau sulit dimengerti. Coba kita lihat ya di sana sini, coba lihat orang kalau lagi pacaran, lengketnya kayak perangko. Romantisnya bukan main, betul ya? Ya dunia milik berdua, yang lain itu ngontrak. Tapi coba lihat, tidak sedikit orang-orang yang romantis pada masa pacaran, tapi waktu dalam masa pernikahan, kenapa kok saling menyakiti? Kenapa kok jadi saling menolak? Bahkan bisa di ujung perceraian. Itulah yang mengherankan kata Alkitab. Sulit dimengerti. Kenapa kok bahkan ada orang yang rela untuk apa? Kawin lari. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, lari dari perkawinan. Mengherankan, why? Kenapa kok dulunya romantis sekarang jadi gak romantis? Kenapa kok dulu banyak madunya sekarang banyak bulan-bulanannya? Bukan bulan madu, why? Nah disitulah misterinya. Karena memang kebenarannya iblis itu menyerang, itu ring satu. Iblis itu coba lihat banyak kasus-kasus dalam pernikahan. Anda bisa lihat bagaimana cara iblis menyerang. Iblis itu menyerang tidak peduli siapapun, termasuk ya public figur termasuk hamba-hamba Tuhan. Saudara, yang diserang itu satu, keluarganya, pasangannya, anak-anaknya. Kalau keluarganya hancur, hancurlah ministrinya. Kalau hubungan rumah tangganya hancur, hancurlah semua pekerjaannya. Ternyata dari kisah Musa, Tuhan itu ternyata tidak mau kita itu melalaikan tugas keimaman kita.
Profesi itu nomor 2, katakan amin. Keimaman dulu baru profesi. Pelajaran ketiga, kita belajar dari seorang yang bernama, saudara, Abraham, tadi Abraham, Musa, sekarang Samuel. Saudara, Samuel ini dikatakan sebagai nabi yang menangisi hari tuanya. Kenapa demikian? Karena pada waktu di masa tuanya itu ternyata orang-orang Israel itu minta raja. Padahal Tuhan itu tidak pernah beroperasi lewat raja. Tuhan itu beroperasi lewat hakim-hakim dan lewat nabi. Supaya langsung teokrasi. Tuhan itu lewat nabi-nabinya. Tuhan mau ngomong apa langsung sampaikan ini dekretnya Tuhan. Tapi ternyata mereka sekarang minta seperti bangsa-bangsa yang lain punya raja. Ternyata asal usulnya adalah ini. Coba kita baca sama-sama. Ya, 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 8. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, nama anaknya yang kedua adalah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi perhatikan, anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan, mendukakan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Singkat cerita, Tuhan akhirnya ya udah kalau memang maunya begitu. Raja pertama adalah Raja Saul. Sebetulnya Tuhan itu rencana awalnya bukan lewat begitu. Kenapa kok orang Israel minta raja? Ternyata mereka tidak puas atas hakim yang diangkat oleh Samuel, yaitu anak-anak mereka. Kenapa? Karena mereka itu mengejar laba, memutarbalikkan fakta, keadilan, dan menerima suap. Itu sebabnya mereka minta raja. Rupa-rupanya Samuel itu gagal mendidik anaknya dengan benar. Dari sini apa yang kita bisa pelajari, saudara? Catat baik-baik, ini pelajarannya. Kalau kita salah prioritas, akibatnya bisa fatal. Saudara, jangan salah prioritas, katakan amin. Hierarki secara vertikal, hierarkinya itu begini. Tuhan, family, keluarga, pasangan dan anak-anak. Ketiga, baru pekerjaan, baru pelayanan. Katakan amin. Memang ketiganya itu harus terjadi secara bersamaan horizontally. Tapi kalau divertikalkan, garisnya jelas. Tuhan, keluarga, pernikahan dan anak-anak, baru pelayanan, baru pekerjaan. Pekerjaan, pelayanan. Halo, amin. Nah sayangnya, banyak rumah tangga ketika mereka masuk dalam pernikahan, yang terjadi karena mereka merasa mungkin hubungan mereka itu tidak baik, ketemu perbedaan, ketemu dengan kekurangan, ketemu dengan harapan yang tidak jadi kenyataan. Apa yang terjadi? Ada banyak kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Sayangnya iblis membisikkan sebuah kebohongan. Kalau engkau gak dapatkan di keluargamu, di rumah tanggamu, di pernikahanmu, cari di luar. Itulah sebabnya banyak orang mencari apa yang mereka butuhkan. Itu di ring kedua, bukan di ring satu. Kenapa banyak orang menghabiskan waktunya di luar rumah dan bukan di dalam? Kenapa banyak orang habiskan waktunya untuk kerja? Karena bisa jadi di rumah tangga dia nggak dapatkan penghargaan, nggak dapatkan kebutuhan emosionalnya terpenuhi. Bisa jadi di rumah dia selalu dicacati sama istrinya, tapi kalau di luar dia selalu dipuja-puja, dihargai oleh sekretarisnya, oleh anak buahnya. Begitu pula sebaliknya, di rumah istrinya nggak pernah dihargai, tapi ketika ketemu sama teman-teman di luar,
Dia merasa dihargai. Itulah sebabnya banyak orang jadi apa saudara? Yang salah jadi benar, benar jadi salah. Itu waktu menikah. Makanya Alkitab katakan jalan yang mengherankan itu adalah jalan seorang laki-laki dengan gadis. Akibatnya apa? Istrinya mulai apa saudara? Cari di luar. Kebutuhan emosinya. Pertamanya chatting-chattingan. Dari chatting-chattingan akhirnya apa? Ketemu bersama, akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Why? Karena nuruti kata iblis, kalau engkau gak dapatkan di ring 1, cari di ring 2. Makanya banyak orang gila kerja karena di dalam pekerjaan dia dapatkan. Bapak Ibu, ini waktunya kita kembali ke track yang sebenarnya. Ada amin? Apa yang kita pelajari dari kehidupan Samuel? Jangan salah prioritas. Kembali ke ring 1. Bangun ring 1 Anda. Saudara, ada sebuah kebenaran. Sesuatu yang kita abaikan dan diamkan akan menurun kualitasnya. Contoh rumah. Kalau rumah saudara diamkan, akan bolong, bocor, ya, dimakan rayap dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara ingin mempertahankan kualitas dari rumah itu, Anda harus bayar harga. Anda harus sewa mbak atau ART. Anda harus nyapu, Anda harus cat, Anda harus bersihkan dari ilalang-ilalang. Itu take effort atau usaha untuk maintain. Tapi kalau untuk meningkatkan levelnya, berarti harus ada pengorbanan yang lebih besar. Kemarin saya makan malam sama satu keluarga. Dia cerita, ya karena saya juga baru pindahan rumah, oh ya dia bapak itu cerita, saya juga pernah, rumah yang saya tinggalin itu sebenarnya sudah rumah yang dulunya rumah lama itu dirobohin, lalu dibangun kembali lebih bagus. Waduh saya langsung nyeletuk, berarti itu biayanya besar itu karena ngerobohin itu butuh biaya. Membangun lagi itu butuh biaya, jadi biayanya double. Jadi kalau saudara itu cuma maintain, ya Anda harus berusaha. Tapi kalau Anda menaikkan level, Anda harus berkorban lebih banyak biaya, lebih banyak effort, lebih banyak usaha. Katakan amin. Dan ini berlaku dalam pernikahan Bapak Ibu. Berlaku dalam pernikahan. Itu sebabnya hari ini saya akan bagikan propose 3 poin yang simple. Ya, bagaimana kita ini bisa mengembalikan prioritas kita, family first. Atau kita ini kembali kepada rumah tangga kita. Poin yang pertama, catat baik-baik. Jangan ada kata bercerai. Jangan ada pilihan untuk bercerai. Ternyata ada sebuah survei Bapak Ibu. Ternyata orang-orang yang sudah sampai ke pernikahan golden, ya pernikahan yang 40 tahun, 50 tahun, ketika disurvei ratusan pasangan ini, ternyata mereka itu punya satu prinsip yang sama. Mereka tidak pernah melihat perceraian sebagai jalan keluar. Dan untuk orang-orang yang punya pemikiran bahwa nggak ada jalan keluar, nggak ada perceraian bukan jadi jalan keluar, ternyata sesulit apapun hubungan mereka, sesulit apapun masalah yang mereka hadapi dalam hubungan mereka, mereka selalu menemukan jalan keluar. Herannya begitu. Karena secara nature kalau Anda lagi bertengkar hebat dan sebagainya, kalau Anda itu punya pilihan jalan keluar adalah perceraian, maka itulah jadi satu-satunya solusi. Tapi kalau Anda meniadakan solusi ini, Anda akan heran. Ternyata Tuhan bisa memberikan Anda ribuan hikmat untuk Anda bisa temukan jalan keluar atas setiap persoalan rumah tangga Anda. Dan itulah kenapa banyak orang-orang yang pernikahannya bertahan, ternyata prinsipnya satu, tidak ada jalan keluar yang namanya perceraian. Berarti cinta itu adalah sebuah keputusan, bukan hanya perasaan. Kenapa saudara? Karena ketika Anda mulai memutuskan untuk bercerai, biasanya perasaan benci itu menyusul. Kalau Anda memutuskan ya, ketika dalam confidence sebagai aku memutuskan, sudah, aku menyerah. Aku gak mau lagi.
Ketika Anda memutuskan dalam hati, perasaan benci itu menyusul tambah besar, tambah besar. Tapi kabar baiknya adalah, sesulit apapun Anda di dalam hubungan, kalau Anda masih memutuskan untuk aku tetap mau mencintai pasangan, saudara, perasaan itu akan menyusul setelah keputusan. Katakan amin. Itu sebabnya komitmen itu berbicara. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, poin kedua, tidak ada pernikahan yang tidak sempurna. Yang ada adalah momen-momen yang sempurna. Katakan momen yang sempurna. Apa maksudnya? Ini maksud saya. Saudara, hidup itu cuma sekali. Kalau umur manusia di rata-rata, itu ada orang berkata rata-rata umur manusia kalau di rata-rata itu 75 sampai 77 tahun. Itu rata-ratanya, average-nya. Katakanlah 75. Berarti dalam hidup kita ini kita cuma punya 75 kesempatan untuk merayakan ulang tahun. Dipotong sama umur Anda sekarang. Katakanlah kalau saya sekarang misalnya saya ini saya sudah umur 43, katakanlah saya udah 45. 75 kurang 45 berarti 30 tahun. Berarti saya ini punya kesempatan untuk merayakan ulang tahun itu cuma 30 kali. Banyak atau sedikit? Dikit loh saudara, hidup ini singkat. Apa yang saya coba mau katakan adalah, karena hidup itu singkat dan kematian itu pasti, pastikan Anda itu isi dengan momen-momen yang bermakna dengan orang-orang yang Anda kasihi. Amin. Kenapa sih orang waktu pacaran itu terkesan menjanjikan? Karena pada waktu pacaran, Anda itu invest waktu, invest tenaga, invest pikiran, perhatian, itu jor-joran. Waktu pacaran, itu every day is Valentine. Ya, waktu Valentine itu bukan cuma setahun sekali, tapi waktu Valentine saudara ngomong, you are my Valentine, every day is Valentine. Waduh, apa gak berbunga-bunga? Ya, waktu pacaran, pacar saudara kepengen es krim tapi belinya harus beli di Hong Kong. Saudara jalani. Saudara malam-malam minta pacar saudara minta diantar, saudara bela-belain malam-malam. Makanya waktu pacaran semuanya terkesan indah dan menjanjikan. Terkesan banyak madunya. Sementara kok waktu di pernikahan kok sisa bulan-bulanan. Why? Gak ada madunya. Karena waktu masuk dalam pernikahan malesnya kumat. Saudara, kalau dulu waduh tiap hari makan di luar dari restoran satu ke restoran yang lain. Waktu married, kapan terakhir Anda dinner bareng suami istri? Kapan? Dulu penuh dengan ucapan cinta, you are my Valentine. Kapan terakhir Anda ngomong I miss you kepada istri? Kapan terakhir Anda ngomong I love you kepada istri? Dulu tiap ada movie yang baru, langsung nomor 1. Sekarang Anda sudah jarang nonton bersama dengan pasangan. Makanya kenapa dikatakan rumput tetangga lebih hijau? Sebetulnya saya nggak setuju rumput tetangga lebih hijau. Why? Kenapa kok rumput tetangga kelihatan lebih hijau? Itu karena Anda tidak urus rumput Anda sendiri. Makanya kelihatan sana lebih hijau. Betul nggak? Nah itu sebabnya Anda harus take effort. Amin saudara. Sama anak-anak juga sama. Saudara, kemarin saya terakhir ini beberapa minggu ini sibuk banget. Karena sebentar lagi saya mau graduation, ini lagi pengerjaan tugas akhir. Tugas akhir saya itu harus bikin buku 20.000 kata. Dalam bahasa Inggris pula. Jadi setiap hari saya itu di depan laptop, kerja. Sampai anak saya terakhir itu ngomong begini, kemarin malam. Pak, kapan main bareng pesawat-pesawat terbangan itu main bareng? Sampai dia tanya, aduh papa gak bisa sibuk. Dia itu tanya, hari apa bisanya? Itu hati saya itu langsung, sampai anakku tanya hari apa, tapi memang kali ini papa masih belum bisa, saya harus fokus karena dikejar deadline.
Anak saya itu sampai tanya schedule hari apa bisanya. Oh my goodness. Malam ini saya akan main bareng sama anak saya. Kapan terakhir Anda main bersama dengan anak? Kalau anak Anda masih kecil. Makanya saudara, gini loh. Ngirit itu boleh. Nabung itu boleh. Jangan foya-foya. Tapi dengar baik-baik. Kalau memang ada momen untuk liburan, keluarkan uanglah untuk liburan. Kenapa? Ada loh orang-orang nabung. Karena apa? Takut kalau nanti ada apa-apa gak punya uang kan. Nabung sampai meninggal dunia uangnya gak dipakai. I tell you, saya ngomong begini tuh, saya gak nyumpahin Anda, tidak. Tapi begini loh, uang itu bisa dicari. Tapi pentingkan keluarga Anda. Kalau Anda perlu liburan sama anak-anak, liburanlah walaupun mungkin itu harus keluarkan uang tabungan. Jangan uang tabung Anda tabung terus. Waktu mati Anda nggak bakal pakai, saudara. Kelebihannya itu banyak. Halo, amin. Liburanlah. Makanya saya ini bersyukur, saya itu dulu waktu ngerintis Jakarta, tahun 2006 saya di sini. Itu saya itu pagi malam, belum lagi saya itu harus keliling ke semua gereja lokal di dalam regional yang isinya 11. Ada banyak momen-momen di mana saya itu, ada waktu-waktu itu, saya itu gini loh, saya punya waktu sama anak-anak tapi saya merasa kayak kurang maksimal gitu loh. Makanya di momen-momen anak-anak saya sudah remaja itu, istri sama saya itu berdoa, Tuhan kasih saya kesempatan untuk apa-apa yang kurang di masa mereka kecil, itu Tuhan tebus di masa sekarang. Saya itu mensyukuri masa pandemi kemarin saya bisa ke Bali 4 kali. Bukan karena saya kebanyakan duit, tidak. Tapi kebetulan ada aja. Tiba-tiba ada orang yang ngajak kami ke Bali, berkat Tuhan. Tiba-tiba ada pelayanan ke Semarang. Saya sengaja pelayanan ke Semarang pembukaan, saya ajak anak-anak. Naik mobil pula, naik pesawat bisa, tapi naik mobil. Supaya apa? Kita melalui waktu-waktu bersama. Waktu pandemi selama 2 tahun terakhir itu ada 4 kali ke Surabaya dan ke Bali. Naik mobil bersama dengan anak-anak. Enjoy, kayak Tuhan itu tebus hal-hal yang hilang. Bahkan kemarin ke Israel, itu gak ada planning mau ajak anak. Selain gak ada dananya, juga tiketnya hangus, nggak ada slot untuk tiket. Jadi nggak ada, tiba-tiba anak-anak saya itu kepengen, ini jarang anak-anak yang mau. Akhirnya ya udah kita tiap kali berdoa, ya udah berdoa yuk, kita berdoa. Tiba-tiba ada orang yang cancel. Dan waktu kita apply, ternyata kita ini bisa dapat kemurahan. Sehingga anak-anak bisa pergi ke Israel. Itu adalah bagi saya momen-momen yang apa saudara? Yang berharga untuk jadwal kesibukan kita yang sudah kayak kereta api yang gak pernah berhenti. Saudara, liburanlah. Idenya adalah melewatkan waktu berkualitas sama anak. Ada amin? Kalau Anda punya uang, ya lebih jauh boleh. Tapi kalau gak mampu, gak ada uangnya, ke Bogor pun bisa. Amin. Karena yang penting itu bukan tempatnya, tapi yang penting Anda bisa lewatkan waktu bersama anak-anak. Saya dorong Anda, ayo keluarkan uang tabungan, liburanlah. Rencanakan untuk liburan, jangan kerja. Amin. Tentunya aturlah uang dengan bijak. Kalau nggak bisa saat ini, paling nggak planning. Keluargamu penting, anakmu penting. Tapi namun demikian ada orang-orang itu child center. Jangan jadi child center. Ingat covenant relationshipmu waktu Anda janji nikah itu kepada pasangan bukan kepada anak. Banyak orang itu neglect pasangannya. Tapi fokus ke anak terus. Ya, satu kali ada suaminya ini sering traveling keluar kota, tugas bisnis. Tiap kali istrinya diajak selalu gak mau. Alasannya apa? Kasihan anak-anak ditinggal. Akhirnya benar terjadi seperti apa yang dia katakan. Kasihan anak-anak, kenapa? Karena suaminya di luar kota tidur sama perempuan lain.
Kasihan bener anak-anak. Saudara, kapan terakhir Anda pergi berdua tanpa anak-anak? Liburan berdua, makan berdua tanpa ada handphone, tanpa ada anak-anak, tanpa ada email. Anda harus invest waktu itu. Amin saudaraku. Yang ketiga, Anda harus buka channel komunikasi sebanyak mungkin. Anda perlu komunikasi. Herannya di zaman sekarang teknologi komunikasi tambah maju tapi orang banyak miskomunikasi. Bahkan kurang komunikasi. Gadget yang seharusnya alat komunikasi jadi alat menghalangi komunikasi. Ya makanya kadangkala sosial media itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Saudara, buka channel. Ngobrol sebanyak mungkin. Saya itu sama istri kayak sahabat, ngomong banyak hal. Saya pernah nyetir dari Surabaya ke Jakarta 8 jam. Bapak Ibu, dari Surabaya ngomong sampai ngobrol berdua. Tektok ngomong ministry, ngomong tentang kesembuhan, ngomong tentang dia itu imannya di keuangan, ngomong tentang ini, ngomong tentang saya itu dapat firmannya begini-gini, ngomong pribadi, keluarga kita, apa ngobrol sampai selesai, sampai nyampe. 8 jam saudara ngobrol. I tell you, Anda harus sering-sering ngobrol. Jangan sampai ya nanti begini loh. Anda jarang ngobrol, Anda gak deket sama pasangan, anak-anak sudah gede, menikah semua. Keluar satu-satu kan, begitu anak-anak keluar, Anda baru sadar, aku kok tinggal bersama orang asing. Siapa kamu? Karena sudah gak terbiasa membangun hubungan sama anak melulu. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya anak sudah keluar membangun rumah tangga, kita jadi orang tua yang ngerecoki rumah tangga anak-anak kita. Jadi micromanage ke rumah tangga anak-anak kita. Jangan, mereka itu sudah terbang, sudah Anda mundur. Memang ada waktu-waktu Anda, tapi nggak usah ngerecoki rumah tangga anak-anak kita. Kenapa kok ngerecoki rumah tangga? Karena kita nggak bisa, sudah nggak terbiasa membangun hubungan dengan pasangan. Ingat, ya kita janji nikahnya sama pasangan, bangun komunikasi sesering mungkin. Ada amin? Pastor Fuji gimana kalau hubungan kami sudah rusak, komunikasi kami sudah rusak dan lain sebagainya. Bapak Ibu, masih ada mujizat, masih ada Tuhan, pasti ada pemulihan. Kalau kita mau mengusahakan, mengupayakan, disertai dengan doa, pasti ada pemulihan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.